Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, Pak. Binda kayaknya ceria banget pagi ini, Binda. Ya, Pak. Aman semuanya ya? Pak Jo, wah, Pak Jo ini paling Assalamualaikum Prof. cepat jadi guru besar nih. Masya Allah. Amin Prof. Pak aja Pak Jo. Ya Prof. Bapak. Ntar kalau ada yang nyebut Prof itu saya denda. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya sehingga pada pagi hari ini kita bisa bertemu di acara Zoom dalam rangka meneruskan program kita penulisan buku teks ataupun juga buku bahan ajar para dosen muda Fakultas Ilmu Pendidikan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah mengajak kita semuanya dari alam jahiliyah ke alam ilmiah seperti yang kita dapatkan sekarang ini. Pak Dekan, Bapak Ibu, teman-teman dosen Fakultas Ilmu Pendidikan yang berbahagia, pagi hari ini kita undang Bapak Ibu semuanya untuk bergabung di acara Zoom ini dalam rangka tindak lanjut ataupun juga persiapan penulisan buku yang telah sebagian Bapak Ibu mulai dan akan kita lanjutkan agar penulisan buku itu bisa segera terrealisir dan publish gitu ya. Memang sebagian Bapak Ibu, teman-teman yang ada di sini ada yang sudah menulis dan sudah publish dan salah satunya saya bisa sebut itu Atika Ulia Akmal yang sudah publish untuk tahun 2021 ini ya, Tika ya. Dan barangkali segera terbit buku yang kedua gitu. Ya, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum kita berlanjut untuk membicarakan, untuk mengetahui kemajuan Bapak Ibu dalam merancang menulis buku ini, kita mohon kepada Pak Dekan untuk memberikan kata sambutan ataupun juga pengarahan agar apa yang akan kita lakukan ini bisa sesuai dengan target dan harapan kita semuanya. Kita mulai bersama Bapak Ibu acara ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya kita mohon kepada Pak Dekan untuk memberikan arahannya. Silahkan Pak Dekan. Terima kasih Pak Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Maaf, teman-teman sekalian, Pak Hadianto yang kita hormati, para dosen muda yang kami banggakan, kita bersyukur pada Allah, alhamdulillah, ya di tengah-tengah kesibukan, ya, kami pahamlah tugas-tugas kita, terutama mengajar, ya tidak hanya mengajar, ada berbagai aktivitas lain, tapi kita sempat hadir dalam keadaan sehat. Kita bersyukur ini. Tetap menjaga kesehatan,
menjaga imun tubuh. Yang belum vaksin juga segera vaksin. Ya, yang belum vaksin juga segera vaksin. Kalau enggak, Padang ini akan level 4 terus. Kalau mahasiswa dihalau-halau vaksin, saya bilang itu untuk luar Padang ini. Dia KTP luar Padang. Mudah-mudahan yang muda-muda ini sudah vaksin semua. Masa kalah dengan Prof. Hadi yang sudah Pak. Sudah, Yanti tidak muda lagi, ya oke lah. Ya, karena kita menjadi figur juga lah. Karena mahasiswa kita himbau-himbau vaksin, ada yang bertanya balik, kami disuruh vaksin, dosennya enggak, Pak. Silakan kalau kondisinya tidak ada hal-hal tertentu terkait dengan penyakit, silakan vaksin, insya Allah. Kita bersalawat pada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Teman-teman dosen muda, perlu kami sampaikan ya, termasuk ini penulis buku lah. Selain kita prioritas pada dosen muda, ada juga penulis mungkin yang sudah aktif menulis, gitu. Seperti Bu Upi Delvi Eliza dari Media PAUD. Gitu. Kita apresiasi lah semua. Begini, kita mempunyai ekspektasi ke depan itu kinerja, produktivitas dosen-dosen muda ini makin lebih baik. Walaupun sekarang kita apresiasi ya, syukur alhamdulillah gitu. Fakultas Ilmu Pendidikan itu ya karena ya secara umum ya kinerja kita bisa disebut di bawah MIPA lah ya. Karena MIPA ya potensi kekuatannya mungkin agak berbeda dengan kita. Tapi kita punya potensi juga, dosen-dosen kita banyak. Menulis buku ini merupakan salah satu. Karena begini, akreditasi 9 kriteria produktivitas dosen, bukan hanya dosen, malahan mahasiswa. Ini juga akan menjadi bagian yang dinilai. Oleh karena itu, ya mulai tahun ini kita mendorong dosen-dosen muda untuk menulis. Perlu juga kami sampaikan, pembinaan karir dosen di FIP, kami sampaikan pada teman-teman dosen muda, sekarang fakultas sudah menyusun PAK dosen yang lektor kepala untuk ke guru besar. Itu sudah selesai. Jadi PAK-nya kita susun. Kita bantu ya. Sekarang tim sudah bergerak, turun ke bawah, dosen-dosen yang lektor ke lektor kepala. Nah, ini jumlahnya cukup banyak ya. Cukup banyak, hampir 70-an. Kalau yang lektor kepala ke guru besar tadi 20-an lah. Itu prioritas untuk guru besar. Setelah itu mungkin akan sampai juga para teman-teman yang asisten ahli. Intinya nanti secara keseluruhan, ya, mudah-mudahan ini selesai menjelang akhir tahun ini, Pak Adi, seluruh dosen kita sudah ada draft PAK-nya sehingga kalau kenaikan pangkat ingin diajukan ya tinggal melengkapi itu. Masih ada pekerjaan kita mau mengembangkan aplikasi ini Bapak dan Ibu untuk kenaikan pangkat ini. Nah, cuma terkendala harusnya UNP. Nanti kalau kita bikin bisa aja lah. Bisa kita buat aplikasi, tapi kalau tidak sinkron pula dengan UNP, yang UNP masih offline begitu ya agak mubazir gitu. Kita berharap kita mendorong UNP sebenarnya. Mohon diingatkan juga itu Pak Hadi. Kenaikan pangkat secara online lagi. Tidak manual seperti sekarang. Ya. Jadi tidak ada gunanya fakultas membuat kalau universitas ya masih offline gitu. Lalu Bapak dan Ibu, kita mulai bergerak. Ya saya tidak mengubah strategi, tapi mungkin mengembangkan strategi. Jadi misalnya dulu sekarang gitu, pembinaan untuk penulisan artikel terindeks Scopus, ya itu sudah di ujung-ujung ya saya sebutnya. Teman-teman yang lektor kepala, kita mulai bergerak dari bawah juga. Jadi yang lektor
lektor kepalanya tetap menjadi fokus, tapi kita sudah mulai melibatkan dosen-dosen muda ini sejak dini. Dan sebagian ini sudah pemain-pemain jurnal lah. Ya, saya tahu persis ini. Ya, misal mohon maaf saya sebut ada Yulis juga bergabung ini. Bu Yulis, ini dari Bandung ya? Sedang ke belakang kali Pak Dekan. Dan ke belakang atau masih cari peyem gitu ya, di Bandung? Dia sendiri peyem. Iya, iya. Ini ada Yulis juga. Oke, itu misalnya. Ya, banyak lah ya, secara keseluruhan ini dosen-dosen hebat yang harus kita stimulasi lah, stimulasi. Jadi setelah ini ya bukan setelah ini, untuk coaching klinik juga sudah pernah kita selenggarakan Pak Dia. Cuma belum ada tindak lanjut ini. Kita selesaikan dulu Bu. Nah, tentang buku, ini akan memberikan kontribusi tidak hanya untuk Bapak Ibu sendiri, ya jurusannya pastilah program studinya, dan lebih-lebih nanti universitas. Ya, ini kita bersyukur berada pada klaster mandiri ya LPPM-nya. Itu dampak dari produktivitas kinerja dosen, dan VIP itu termasuk penyumbang yang signifikan. Jadi kami mengharapkan teman-teman sekalian, dosen-dosen muda dan Bapak Ibu penulis yang lain, yang kategorinya mungkin muda itu dari sisi jabatan fungsional ya, tenaga pengajar, asisten ahli. Kemudian teman-teman yang sudah lektor kepala, lektor itu juga kita himbau untuk menyelesaikan draftnya ini akhir bulan Oktober ini. Karena LP2M sudah nagih. Saya juga walaupun tidak nagih gitu sudah meminta kuota juga sebenarnya. Tolong dari VIP ada sekian orang. Nah, secara lisan saya sudah sampaikan Pak Adi ke LP2M. Dari VIP itu ada sekian, Bapak dan Ibu sudah kami laporkan secara lisan ke Ketua LP2M untuk didanai gitu. Jadi LP2M-nya nunggu ini. Nunggu. Nah, untuk kesempurnaan itu besok kita lakukan minggu depan ya Pak Adi, kita lakukan workshop. Nah, kita juga masih melibatkan teman-teman kita yang dari psikologi ya. Mudah-mudahan ada yang bergabung Pak Adi, psikologi ya. Belum nampak. Tapi kita kasih kesempatan untuk bergabung. Ya, kita beri kesempatan setidaknya untuk ikut. Ada Pak Dekan, ada Pak Dekan. Ada ya. Ada. Pak Mario ada nih. Mario ini sudah jarang ke lapangan makanya. Oke, terima kasih Pak Mario. Saya ngontrolnya dari lapangan saja Pak Adi, lebih banyak teman psikologi. Ya laki-laki ya. Amin, enggak kelihatan ini, Amin. Amin. Ini kalau walaupun dia fakultas psikologi tapi di lapangan bisa saya ancam juga besok ini. Tari ada Pak Dekan. Tari. Tapi tari jangan diancam. Tari enggak. Ada Pak Dekan. Tari ada pengawalnya Pak Adi. Iya, makanya jangan diancam. Kita yang terancam nanti. Tari ada pengawalnya ini. Teman-teman yang sesungguhnya tugas belajar ya memang tidak kita ya boleh disebut tidak diwajibkan lah. Tapi kalau berkesempatan ya monggo silakan. Tapi kalau yang izin belajar itu masih kita tagih. Saya pikir itu Bapak dan Ibu, kami punya harapan besar terhadap dosen-dosen muda ini. Mohon masukkan juga ya, jika ada hal-hal yang harus kita perbaiki dalam pembinaan karir dosen muda. Ya, dosen muda. Terus terang workshop yang awal tahun dulu saya sudah sampaikan. Kalau bukanlah karena pandemi yang kita hadapi, saya sudah merancang juga program sebenarnya. Para penulis ini Pak Adi, kita akan kirim ke perguruan tinggi tertentu yang bisa kita benchmarking juga di situ ya, sambil menyelesaikan draft bukunya. Ya, draft bukunya. Tapi karena pandemi ini, ya, saya juga sudah koordinasi dengan Pak Rektor sehingga program itu dibolehkan. Ini untuk menstimulasi dan terjadi juga proses pembelajaran sharing dari perguruan tinggi lain, gitu ya.
perguruan tinggi lain. Jadi misalnya Pak Mario itu ya bisa aja kita kirim ke UGM atau ke UI karena dia psikologi. Mudah-mudahan ini di psikologi bisa diteruskan Pak Mario. Mudah-mudahan harapannya pandemi ini segera berakhir lah 2022. Para penulis ya, nanti akan kita beri kesempatan untuk ini sekalian bisa programnya apa ya, visiting lecturer Pak, visiting lecturer ya, selain menyelesaikan katakanlah draft penulisan buku. Nanti ini mohon diingatkan juga nih Pak Adi, memang internal kita pimpinan program ini untuk 2022 gitu ya. Visiting lecturer sekalian prioritasnya itu yang kita kirim adalah penulis buku, gitu ya. Penulis buku. Saya kira demikian gitu, Bapak dan Ibu. Sekali lagi kalau ada hal-hal yang harus kami perbaiki dalam pembinaan dosen muda ini, kami dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman semua. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan atas informasi dan arahannya pada kita semuanya. Bapak Ibu yang kami hormati, ini saya di UNP ini kan sudah 35 tahun lebih ya. Jadi merasakan ada hal yang dorongan nulis buku itu seperti apa, baru sekarang ini. Yang ini saksi hidup, saya saksi hidup. Dan dorongan dari lembaga begitu ya, yang seperti yang sekarang kita alami sekarang ini. Ya kalau dulu kan memang ada untuk misalnya penelitian itu, nggak apa-apa saya sebut ya Pak Dekan, misalnya untuk penelitian itu saya ngalami dapat dana penelitian itu 1 juta gitu ya. Iya, iya. Kita sekarang susah mungkin, dulu Pak Adi. Mungkin 1 juta kalau sekarang ya memang nilainya nggak setinggi yang dulu, jadi uang 1 juta sekarang. Nah kalau sekarang kan nulis buku itu yang awal saya nulis buku yang jadi, nah ini nih yang nah di belakang saya ini 18 juta Bapak Ibu. Tapi memang kita tidak terima uangnya karena itu langsung diberikan ke penerbit dan buku itu kontraknya seperti apa itu antara perguruan tinggi dengan penerbit gitu. Jadi sebenarnya kalau saya mencoba membandingkan apa yang dulu saya alami dengan yang sekarang, kesempatan terbuka dan dorongan dari lembaga itu ada, itu saya kira satu yang beneficial gitu kata Pak Dedi untuk teman-teman kita itu untuk dalam menulis buku. Karena itu juga sebenarnya mempunyai keberuntungan apa ya kalau bahasa belumnya kan self actualization gitu ya kalau nggak salah begitu ya. Kalau dari sisi keuntungan finansial rasanya nggak sebegitu menjanjikan. Ini yang di ujung kanan saya ini, yang saya tunjuk ini, itu saya tulis 2004. Dari sisi finansial rasanya enggak gitu. Saya tidak beruntung dari sisi finansial gitu. Tapi dari sisi sejarah bahwa saya menulis ini, bahwa apa yang dulu saya pikirkan tertuang dalam buku ini itu iya gitu ya. Tapi melihat sekarang ini kan pada saat teman-teman menulis punya naskah, kemudian lembaga punya dana untuk mengganti pencetakan itu ke penerbit. Demikian juga setelah buku itu publish, nanti boleh juga diklaim bahwa ini ada insentifnya. Saya kira satu hal yang itu menarik bagi kita semuanya, di samping self actualization-nya itu dapat gitu. Nah, oleh karena itu saya melihat teman-teman yang saat ini itu patut berbangga dan patut untuk mensyukuri punya kesempatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan yang baik Pak Dekan ataupun saya pernah alami, dan juga mungkin kalau Bu Delvi kan masih masuk muda juga Bu Delvi gitu ya.
Kalau saya sudah malu dibilang muda. Jadi ini perjalanan sejarah. Jadi saya kira satu hal yang berbeda antara dulu dan sekarang, dan memang teknologi juga sudah mengakibatkan cara berpikir kita berbeda. Self-actualization itu sekarang jauh lebih banyak kesempatannya dibandingkan dengan waktu dulu. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semuanya, kita masih punya waktu kurang lebih 24 menit untuk diskusi dan tapi sebelumnya kalau barangkali ini kan kita punya list di grup dan ini sudah terdokumentasikan sedemikian rupa oleh Ibu Yeni gitu ya. Dan ada 30 dari teman-teman yang sudah menuliskan judulnya. Kita mengharapkan dari yang sudah menuliskan judulnya ini segera berikan progres informasi sehingga seperti yang tadi disebut oleh Pak Dekan di akhir Oktober ini sudah bisa kita submit ke LP2M. Jadi sebenarnya kita sendiri punya channel untuk langsung menghubungi penerbit, tapi karena terkait dengan keuangan yang masih tersedia itu di LP2M, untuk yang di fakultas itu sudah Bapak Ibu sudah teralokasikan oleh para penulis yang kemarin sudah menuliskan dan sebagainya sudah publish. Jadi ada 30 yang sudah nuliskan, untuk yang belum saya kira segera juga dituliskan di grup itu ya Bapak Ibu, kan masih ada. Dan misalnya dari AP itu ada Bu Novi, Bu Yanti ya, Bu Tia, Widiawati, Pak Hade, dari BK sudah ada Lisa, kemudian Rahmidi Febriani, Reski Hariko, kemudian Tri Ave. Ya, pagi ini minta izin untuk tidak bisa hadir karena ada anaknya sakit. Kemudian dari TP itu ada Mutia, dari PAUD itu ada Ibu Sari Dewi, ada Bu Delvi, ada Bu Vivi, kemudian dari PGSD itu ada Ibu Nur Azmi Alwi, kemudian ada Bu Yaris Daningsih, kemudian ada Tika. Untuk yang kedua ya, buku Tika ya. Iya, Pak. Kemudian di samping ini sebenarnya ada teman-teman yang lain, misalnya Bu Yulis. Bu Yulis memang sangat produktif dan tidak nuliskan di sini, tapi sekarang sedang memproses untuk publish di penerbit-penerbit tertentu gitu. Kemudian ada Chandra, Ari, kemudian ada Atri, Yesi Anita. Ini Bu Yulis juga, Bu Yulis menuliskan di sini ada nih. Kemudian dari PLB itu ada Budi, ada Iga, ada Tata. Saya mohon maaf, saya sebutkan yang saya tahu nama akrabnya, saya panggil nama akrab aja. Kemudian dari PLS itu ada Azizah, ada Nurul, ada Lili. Nggak tahu Lili Dasaputri manggilnya yang mana. Kemudian teman-teman yang dari psikologi itu ada Yan Ladila, kemudian ada Maya Yasmin, kemudian ada Tari, ada Rahayu. Jadi itu untuk sementara 30 judul yang sudah kami dapatkan dari Bapak Ibu yang sudah hadir di sini dan belum menuliskan, silakan menuliskan. Dan yang sudah menuliskan judul ini sesegera mungkin untuk melengkapi filenya sehingga sebagiannya bisa kita bedah minggu depan, ya minggu depan. Jadi kita insya Allah minggu depan tanggal 13 itu akan menghadirkan tim editor dari Raja Grafindo Jakarta. Kita mohon
mengajak teman-teman ini bergabung dalam acara itu, sehingga kita mengharapkan sebagian buku, nggak mungkin kalau dari ke-72 nama ini misalnya sudah menyerahkan semua, kemudian ke-72 itu dibedah, nggak mungkin. Jadi mungkin ada beberapa yang sebagian dicuplik untuk dibedah, sehingga itu bisa menjadikan contoh untuk kita, untuk dibahas oleh editor dari Raja Grafindo, kemudian kita menyaksikan bagaimana menulis yang mendapatkan pemahaman bagaimana menulis yang lebih bagus. Itu beberapa tambahan dari yang ingin kami informasikan, dan barangkali ini ada pertanyaan-pertanyaan diskusi yang bisa kita lakukan dalam waktu kurang lebih 20 menit gitu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan atau ingin menyampaikan, misalnya ada yang ingin menyampaikan Pak Rizky Hariko misalnya, buku yang sudah ditulis sampai begini-begini gitu. Silakan Bapak Ibu. Ada Bapak Ibu? Atau kalau tidak progres, tapi kemudian mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan penulisan itu sendiri, atau juga kesulitan yang mungkin perlu di-share sehingga teman-teman yang lain sebagainya mungkin bisa ngasih informasi untuk solusinya. Oke, silakan. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Tuh. Ya, saya ini yang paling lelet, Prof. Bukunya itu kan udah ada sebenarnya, Prof. Tapi saya kan mau revisi lagi supaya lebih lengkap dan sempurna. Nah, ya ingin saya tanyakan, Prof. Kalau buku yang sudah ada itu saja dikirimkan, bagaimana, Prof? Kan itu udah diterbitkan di UNP, tapi udah lama sekali. Karena kesibukan mengajar, jadi belum sempurna gitu, Pak. Mungkin pertanyaan. Jadi pertanyaannya minimal halamannya itu berapa? Kalau mau dicetak 200 saya masih kurang gitu, Pak. Masih kurang 40 kalau enggak salah. Kalau misalnya penerbit mintanya 200, apakah boleh gitu yang ada ini aja dulu? Barangkali saya bisa memberi cerita aja, mungkin bukan jawaban atau solusi Bu Delvi. Mohon nanti juga Pak Dekan mungkin atau teman yang lain bisa menambahkannya. Kalau untuk kenaikan pangkat itu kan 40 halaman juga udah boleh, Bu. Tapi saya kira kita tidak semata-mata untuk itu. Kalau jumlah halaman itu kan saya kira sangat bebas. Cuma begitu, ada yang saya pernah dapatkan informasi itu malah jangan terlalu tebal gitu maksud saya. Iya, Pak. Dan batas ketebalan itu berapa? Waktu saya kejar itu 200 itu angka yang saya kira lumayan bagus, dalam artian harga buku itu menjadi tidak terlalu mahal dan juga tidak terlalu murah. Tidak terlalu murah dalam artian kalau halamannya 200 kita cukup menikmati buku itu karena lumayan banyak informasi yang kita dapatkan. Tapi kalau terlalu tebal, misalnya 400 halaman, kita bisa nulis buku 400 halaman. Kalau yang nulis itu seperti misalnya Prof. Sugiono, Pak Husaini, memang bukunya tebal-tebal kan begitu kan. Itu sudah kelasnya kelas yang mungkin untuk tahap awal ini kita belum bisa niru gitu. Pertimbangan penerbit, buku itu kan akan dijual. Iya, Pak. Kalau harganya terlalu tinggi, itu pasarnya kan menjadi, apalagi misalnya yang mau beli itu mahasiswa. Kita semua pernah menjadi mahasiswa, jadi kalau mengeluarkan uang lebih dari 100.000 untuk membeli buku itu mungkin
sebagian masih, sebagian saya katakan sebagian itu masih mikir-mikir. Nah, kalau kemudian buku itu nanti cetakannya itu dengan cetakan yang apa? Bukan cetakan ya, maksud saya publish-nya itu elektronik, mungkin itu satu hal yang berbeda. Itu kalau dari sisi halaman, Bu Delvi. Tapi dari sisi kebaruan, kalau tadi sudah berapa tahun lagi, kalau diserahkan gitu saja, saya kira ya nggak begitulah saya kira gitu. Pasti ada revisi di bab-bab tertentu, ya kemudian nanti ditulis dengan edisi revisi. Iya. Kalau dengan judul yang sama, nanti nggak nyaman itu nanti dibilang, lo ini sudah publish di situ, kemudian nggak diapa-apain, kalau publish lagi gitu. Misalnya lupa juga nuker tanggal kata pengantarnya itu tahun misalnya 1997 misalnya. Iya, Atau 2000 iya sekian. Pak, diperbarui jadi saja Pak. itu saya kira mesti harus diperbarui gitu. Iya. Jangan Dilengkapi sampai dan diperbarui gitu Pak. ya. Itu saya kira Bu Upi, jadi silahkan, saya pikir itu direhab itu ya, bahasa bangunannya direhab gitu, Iya, betul direvisi, kemudian seberapa jauhnya saya kira informasi-informasi yang kita kan meminta mahasiswa cari referen terbaru, cari referen terbaru. Nah, buku yang kita tulis referennya tahun 1989. Nggak terpakai. Nah, kan malu juga kita kan. Iya. Meskipun ada, saya kira grand teori yang ditulis oleh para penulis ulung dan siapapun orangnya yang bergerak di bidang tertentu, misalnya ke situ juga merefernya gitu. Saya misalnya punya referensi yang saya sendiri dapatkan buku itu waktu saya kuliah itu di Australia itu dari buku Mus. Buku Mus itu sebut aja tahun 1965 terbitannya itu. 5 tahun lebih belakangan dari usia saya kan begitu kan. Atau malah ada yang buku yang sebelum kita lahir buku itu sudah ada. Tapi karena para penulis yang berikutnya itu merefer juga ke dia, ya daripada kita nulis menurut Supendra dalam Mus, kok menurut kebalik ya, menurut Mus dalam Supendra kan gitu kan. Kan lebih bagus kita dapatkan Musnya itu sendiri gitu. Ada juga misalnya buku Arthur saya tentang school climate. Saya dapatkan itu buku itu sendiri waktu saya ke Amerika gitu. Sehingga sekarang tetap saya pegang itu karena misalnya ada tulisan yang lain misalnya Grady. Saya dapatkan Grady, dia merefer juga ke Arthur itu. Ya kenapa saya harus ke Grady? Saya punya sumber aslinya, saya harus merefer ke Arthur gitu. Nah itu saya kira itu kekecualian. Saya pikir itu kekecualian. Ya. Tapi kan bagus kalau kita dapatkan yang terbaru gitu ya, terbaru. Ya, kekecualian masih tetap ada. Saya kira itu Bu Upi, ya, barangkali ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Halo? Iya. Halo. Oh, sudah nggak dengan kita lagi. Oke, silakan Bapak Ibu. Iya, silakan Pak Ade. Baik, terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Mungkin gini Pak, ada sangat senang rasanya Pak ya difasilitasi oleh fakultas untuk menulis buku ini. Usulan saja mungkin Pak, karena nggak tahu persis bagaimana konsep workshop nanti yang akan diadakan gitu Pak ya. Usulan seperti ini Pak, apakah sudah dirancang seperti itu atau enggak? Ini ya usulan gitu Pak ya. Nah usulannya workshop itu Pak lebih banyak menulisnya gitu Pak, karena kendalanya dalam diskusi dari beberapa teman-teman juga tadi memang udah sering ikut pelatihan menulis buku gitu Pak ya, tapi bukunya nggak selesai juga gitu ya, dan materinya ya hampir sama gitu Pak, hampir semua pelatihan-pelatihan dan hampir secara pengetahuan tentang menulis
itu sudah dikuasai. Nah, kendalanya itu dari segi waktu, mungkin lebih pada workshop itu nanti kita yang ada di sini lebih dikasih space untuk menyusun buku itu saja Pak. Jadi lebih teknis usulannya, sehingga memang ketika menyusun nanti kalau seandainya ada kendala baru nanti ditanyakan, misalnya dalam penulisan. Jadi kita harapannya difasilitasi untuk lebih banyak bekerja gitu Pak. Dan pada hari itu progresnya cukup banyak gitu Pak, harapannya gitu. Jadi tidak hanya sekedar pemberian wawasan menulis saja gitu Pak. Betul-betul artinya misalnya hari itu kita kan kadang pelatihan itu kan habis tuh waktu 1 hari gitu Pak ya, tapi buku 1 lembar pun tidak tertulis, tapi setelah pelatihan, setelah workshop nggak ada ditulis. Nah, mudah-mudahan dengan adanya workshop itu menjadikan kesempatan untuk itu Pak. Kemudian yang kedua gitu Pak, ya ini mohon maaf juga Pak karena tingkat keawaman saya bertanya gitu Pak ya, terkait royalti gitu Pak ya, terkait royalti. Selama ini karena termotivasi itu dari buku-buku yang judul-judul buku yang menjadi background Bapak itu kan udah banyak, itu sangat memotivasi sekali gitu Pak ya untuk menulis. Nah, kalau ada lihat beberapa senior-senior yang banyak menulis buku, itu kan royaltinya buku ada, tetapi royaltinya tidak ke penulis Pak, gitu kan, karena difasilitasi oleh lembaga gitu kan. Dan ya mengesampingkan royalti itu, apakah royalti itu diberikan ke lembaga atau tidak juga tidak paham gitu Pak ya. Nah, bagaimana nanti usulan saja gitu Pak agar memotivasi kami yang muda-muda ini untuk menulis, bagaimana nanti kalau seandainya royalti itu diberikan, dengan harapan royalti itu ketika diberikan kepada penulis akan memunculkan untuk menulis buku-buku selanjutnya gitu Pak. Karena kalau diceritain Pak Sugiono itu kan dia terima royalti itu bisa sampai dia bangun masjid gitu Pak. Ini 1 buku nih, royalti dari buku ini akan saya, artinya kan udah besar gitu Pak ya, apa royaltinya gitu. Mohon maaf kalau ada kesalahan Pak, itu karena keawaman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Ade. Yang paling terakhir saya kira yang ingin saya jawab lebih dulu terkait dengan sebelum royalti, mungkin insentif, saya sebut insentif ya. Kalau dari insentif, dari sisi insentif, ini kan kalau Bapak Ibu sekarang ini punya naskah dan kemudian lewat fakultas, kemudian kita submit ke penerbit, naskah Pak Hade itu akan dibantu oleh fakultas sebanyak 4 juta untuk dipublish, untuk diproses publikasinya melalui penerbit. Jadi uang 4 juta kita serahkan ke mana? Ke penulis, Prenada misalnya, ke Prenada misalnya. Dan nanti Pak Hade akan dapat sejumlah tertentu. Saya katakan sejumlah tertentu. Kalau bukunya itu tebal, tentu 4 juta dibagi dengan jumlah halaman, itu dapat menjadi misalnya 25 eksemplar. Tapi kalau buku Pak Hade itu saya umpamakan 100 halaman, berbeda dengan yang tadi gitu. Kalau 100 halaman mungkin jumlah eksemplarnya bisa diterima itu 75 eksemplar gitu. Itu yang tahun ini yang sudah kita lakukan seperti itu. Dan bentuk yang berikutnya itu buku yang sudah dipublish oleh penerbit tadi, Pak Ade terima, kemudian proses berikutnya bisa diajukan ke LP2M, ya dalam ini melalui
kalau yang kemarin itu melalui R1 gitu ya, itu akan dapat insentif dibayar per halaman. Buku saya yang ini Pak Ade, saya punya naskah awalnya sih sebenarnya cuma sekitar 200 sekian. Tapi oleh penerbit, spasinya diubah. Saya tidak suka spasi yang jarang, saya ingin spasi yang rapat. Dan menurut saya dalam membaca buku itu nyaman kalau spasinya relatif rapat dibandingkan dengan kalau spasinya itu jarang. Jarang betul kan seperti apa disertasi atau tesis itu kan dua spasi ya. Untuk sebuah buku 2 spasi itu sangat nggak enak dilihat gitu. Ini hanya dari sisi estetika aja gitu. Kemudian oleh penerbit diubah sedemikian rupa menjadi 300 sekian halaman. Nah, tentu saya menerima waktu itu insentif dari universitas itu 370 halaman kali per halamannya saya nggak ingat berapa, sehingga ada sekitar, saya sebut nggak apa-apa, itu 11 jutaan. Jadi yang menolong saya untuk dapat uang lebih banyak itu penerbit. Karena saya 1 spasi, kemudian oleh penerbit diubah menjadi mungkin 1,2 atau 1,5 kalau nggak salah gitu. Sehingga jumlah halamannya itu saya kira bentuk insentif awal yang kita dapatkan. Nah, kalau kemudian terkait dengan royalti, saya memang belum pernah bercerita tentang belum dapat royalti dari beberapa buku yang saya terbitkan, kecuali yang ini, buku yang ini. Itu tahun 2004. Tapi kalau bicara tentang royalti yang itu, saya karena yang nulis ini saya nulis, kemudian yang memberi pengantar adalah almarhum Pak Tilar gitu ya. Pak Tilar pesan sama saya waktu saya minta kata pengantar Pak Tilar, Hadianto, kalau kamu nulis buku jangan mengharapkan kaya dari nulis buku itu. Tapi kalau kamu nanti sudah menjadi penulis yang besar, bukunya banyak, kamu bisa kaya dari situ. Nah, saya kira apa yang dibilang Pak Tilar itu betul itu. Tapi tadi Pak Ade sudah nyontohkan Pak Sugiono itu. Jadi penulis-penulis besar seperti Pak Sugiono, kalau yang kemarin itu Bu Suharsimi itu memang dia bisa menikmati royalti dari buku yang sudah mereka tulis gitu. Tapi itu jangka panjang. Tapi dapat royalti atau tidak, banyak atau tidak, itu sangat tergantung pada seberapa buku yang kita tulis itu laku di pasaran atau tidak. Dari beberapa buku yang sudah ada yang kita serahkan ke Prenada, Prof. Mujiran itu termasuk salah seorang penulis yang bukunya itu langsung dipinang oleh penerbit untuk dipublikasikan lebih banyak. Karena dari beberapa judul yang teman-teman dari VIP ajukan itu, menurut penerbit, itu buku Prof. Mujiran yang menurut penerbit ini, mempunyai pangsa pasar lebih banyak. Tapi ternyata memang betul. Dari yang sudah ada, teman buku yang lain itu masih ngonggok di ruang saya, buku Prof. Mujiran sudah diambil, dan ternyata sekarang Prof. Mujiran sudah mengorder lagi ke penerbit untuk mendatangkan buku lagi ke Padang. Nah, kalau yang sudah seperti itu sudah nanti royaltinya antara Prof. Mujiran penulis dalam hal ini dengan penerbit. Hitung-hitungannya begitu. Nah, seberapa mahal yang kita dapatkan itu juga sangat tergantung pada seberapa banyak buku itu terjual di pasaran. Termasuk juga nanti kalau bukunya itu buku elektronik, saya pikir nanti hitung-hitungannya ada tersendiri, berbeda, saya kira begitu. Jadi silahkan kalau kemudian Pak Ade sudah mulai ke sana, berarti kan sudah ada bayangan bahwa apakah buku kita itu kira-kira banyak pembacanya, banyak pembelinya atau tidak gitu. Ya. Itu saya kira Pak Ade. Jadi mulai dari awal kita fakultas memberi untuk publikasinya. Yang saya sebut angka yang 4 juta tadi itu untuk yang tahun ini ya. Untuk tahun berikutnya berbeda, dan untuk penggantian yang dari LP2M agak sedikit berbeda. Tapi masih berkisar 4 jutaan itu untuk mengganti publish-nya, mengganti cetaknya. Nah, tadi kalau kayak kemarin Bu Tika, silahkan buku yang sudah
terbit itu nanti diklaim ke universitas untuk dapatkan insentif. Nah, kalau itu tergantung pada tebal dan tipisnya. Kalau dulu dibatasi minimal 200. Dulu, tahun-tahun dulu. Sekarang nggak dibatasi. Meskipun tipis, ya patut juga diberi penghargaan oleh universitas, kan begitu kan. Semoga juga ini menginspirasi teman-teman yang lain untuk bisa tertarik ke sana. Jadi silahkan kalau memang mau mengejar tadi royalti, tulislah buku bagus-bagus gitu. Kalau saya terus terang nulis buku kemarin itu nggak ada apa-apa, pokoknya nulis saja ini. Ya memang alhamdulillah ya, di belakang saya ini tulisan saya gitu ya. Tapi itu bukti sejarah aja gitu. Oh ya, sedikit lagi Pak Ade, saya tambahkan. Ini yang buku ini saya nulis buku MBS, dan memang ada beberapa. 3 yang tampang di sini. Nah, ini salah satu dari buku MBS. Publish di UT. Publish di UT. Saya penulis kedua. Publish pertama itu tahun 2007. Tahun 2019, waktu saya ngecek buku dan lihat di pasaran, itu sudah cetakan ke-28. Dan ini karena UT ya, sebarannya seluruh Indonesia. Tapi mohon maaf, saya nggak dapat apa-apa dari situ, Pak Ade. Saya nggak dapat apa-apa dari situ. Jadi makanya betul tadi yang dibilang Pak Tilar, almarhum Pak Tilar. Adianto, kamu jangan mengharapkan kaya dari buku. Ya tapi karena saya penulis kedua, waktu itu bukunya dijual lepas oleh penulis pertama. Dan ya mungkin nasib saya sudah nggak bagus, penulis pertamanya itu sudah meninggal sehingga sudah nggak bisa saya apa-apakan lagi gitu. Waktu saya datang ke UT awal tahun 2021 ini, yang nampaknya sudah ada penggantian untuk menulis buku hal yang sama tapi udah oleh penulis lain. Jadi sudah bukan rezeki saya untuk melanjutkan penulisan ini gitu. Ini karena penulis pertama sudah meninggal. Kebetulan penulis pertama itu memang tinggalnya dekat dengan UT gitu. Jadi itu Pak Ade, jadi saya dapatnya memang waktu di tahun 2007 itu saja saya membantu penulis pertama, saya dikasih uang sekian gitu ya. Ya tapi waktu itu kayaknya lumayan juga. Kayaknya waktu itu ya, tahun 2007. Itu kalau dari sisi royalti atau insentif gitu. Oke, terima kasih banyak Pak. Oke, saya kira kalau cerita yang lain saya masih banyak cerita dari yang ada di belakang saya ini, ceritanya berbeda-beda. Kesempatan other time mungkin Pak Ade atau Japri. Barangkali Pak Dekan bisa nambahkan Pak Dekan. Nambahkan gini aja Pak Adi. Udah teman-teman minimal nulis 40 halaman aja dulu gitu aja. Sehingga semua dosen muda sudah nulis buku. Itu aja dulu, berpikir sederhana aja. Iya. Terima kasih. 40 halaman aja menjelang akhir bulan misal. Oke, Bapak Ibu, itu harapan ya minimalis tapi itu realistis. Karena yang 40 halaman itu yang sudah bisa digunakan untuk naik pangkat kan gitu kan. Bu Tika, barangkali punya pengalaman Bu Tika yang kemarin sudah publish ke penerbit apa itu bisa. Iya, saya kira nggak apa-apa kalau. Ya, Pak. Ya, coba, Kemarin silakan. kan ke Pena Persada nama penerbitnya Pak. Karena kalau Tika rasa kalau misalkan kan kalau lewat fakultas kan ngasih apa kan nunggu antrian terlalu lama gitu Pak. Jadi pakai uang sendiri dulu, bayar sekitar 500.000, dikasih naskahnya, orang Pena Persada itu yang ngeditin menjadi lebih bagus gitu Pak. Termasuk daftar pustaka apanya sama daftar isi sama cover dari dia juga. Jadi 500.000 itu tahu senang aja gitu Pak. Jadi udah tahu beres gitu Pak. Habis itu dapat 500.000 itu dapat buku gratis 3 buah gitu Pak.
Habis itu karena 3 buah, karena fakultas mintanya 5 buah, tentu Tika ngasih uang lagi sama ongkirnya mungkin yang berat gitu Pak. Ongkir ke sini untuk buku hanya sekitar 10 buah, ongkirnya bisa sampai 150.000 Pak. Jadi berat di ongkirnya itu. Oke, makasih. Itu Kalau pengalaman Bu Tika. Masih ada tambahan Bu Tika? Kalau insentif ke LP2M juga udah diapakan Pak, udah diajukan, tapi kata Pak Ifdil dilihat dulu bukunya Bu, apakah pantas dibiayai atau enggak. Tapi sampai sekarang belum ada keputusannya. Oke. Gitu. Ya. Jadi kalau biar nggak double ya Bu Tika, kalau yang ke LP2M itu nanti untuk insentifnya, bukan penggantian untuk pencetakan. Kalau yang pencetakan kan ke fakultas. Yang kemarin saya minta Bu Tika untuk menghubungi Bu Lucy kan. Ya. Iya udah dihubungi Ya. Pak. Oke. Jadi sebenarnya begini Bapak Ibu, saya mencoba bertanya ke beberapa penerbit. Penerbit itu ada yang begini, mau mencetakkan buku kita meskipun 10 buah gitu. Mau itu dengan bayaran yang mohon maaf ya, mungkin ini dampak yang nggak nyaman dari pandemi itu. Ya order sedikit aja dilayani gitu. Jadi misalnya kayak tadi kan, ya tapi tidak semua penerbit mau begitu gitu ya. Di Alfabeta saya tanya di Bandung gitu ya, itu juga begitu. Silakan Bapak mau nyetak berapa, kemudian nanti ada harganya sekian. Nggak mesti harus, bayangan kita kan harus 100 eksemplar, enggak kayak gitu. Mohon maaf ya, 1 juta aja mau kan gitu. Tadi Bu Tika kan kurang dari 1 juta kan, itu bersedia kan begitu kan. Dan itu sudah menolong kita. Malah 500.000 kan. Cuma kan saya bilang ke Bu Tika, segitu kan Bu Tika nulis buku kan tidak hanya untuk diri sendiri, kan untuk orang lain juga kan begitu kan. Iya. Nah sehingga dihubungi sedemikian rupa sehingga bisa memanfaatkan dana yang 4 juta yang dari fakultas. Itu yang lewat fakultas ya. Nah, nanti ada yang memang sebagian teman-teman yang lain yang sudah memproses itu, kemudian kita serahkan prosesnya melalui LP2M. Di samping yang insentif gitu. Oke, jadi saya kira kalau dari sisi insentif, dari sisi sesuatu yang ya kita kan nggak bohongi diri sendiri lah bahwa kita nulis itu kita tidak ingin sesuatu, kita ingin sesuatu dalam artian self actualization iya, tapi juga dari sisi finansial juga apa yang kita lakukan itu tergantikan oleh insentif yang kita dapatkan. Tapi ya mohon maaf, jangan ya, saya terus terang itu, saya kan ketemu Pak Tilar itu saya betul-betul mulai sering ketemu itu karena di tahun 2001 ya, saya kuliah dengan Pak Tilar, sehingga ya saya banyak belajar dari Pak Tilar, dan betul itu yang Pak Tilar katakan. Untuk penulis awal lah gitu, tapi kalau untuk penulis yang sekali Pak Sugiono ya mungkin nggak cuma masjid itu, mobil beliau juga bagus. Waktu saya ke Jogja kemudian saya dijemput Pak Sugiono, Pak Adi ini hasil saya nulis ya, yang Pak Adi tumpangi ini, Pak Sugiono yang nyetir, saya di sebelah kirinya gitu ya. Memang itu ya itulah saya kira kalau yang contoh yang bagus ya itulah yang bisa dinikmati gitu. Tapi contoh yang tidak bagus kan yang saya sebutkan tadi. Yang saya sendiri alami. Tapi ya alhamdulillah perjalanan nulis buku itu kemudian waktu naik pangkat saya kemarin yang terakhir ini ya itu sangat membantu kumnya gitu ya. Sangat. Oke, barangkali itu Bapak Ibu. Kalau tidak ada, kalau masih ada satu lagi, kami jam 10 ada pertemuan lagi nih. Oke ya, jadi harapan kita semuanya, ini Bapak Ibu segera. Oh ya, terima kasih untuk Pak Ade yang kedua, yang tentang itu, untuk workshop. Insya Allah Pak Ade yang nanti tanggal 13, ini sekaligus informasi awal ya, tanggal 13 kan kita akan ada workshop, dan kita minta nanti, bisa aja nanti buku Pak Ade misalnya di buku draft awal Pak Ade, kemudian ditunjukkan ke kami, kemudian biar saya informasikan juga ke narasumber yang akan
menyampaikan materinya, dan itu ya sedikit banyak menjadi contoh untuk dibedah gitu. Saya tunggu kalau gitu yang punya Pak Ade ya. Insya Allah Pak. Oke, biar menjadi salah satu materi yang akan dibedah. Dan semakin cepat kita dapatkan itu lebih bagus, karena juga akan segera saya informasikan ke calon narasumbernya. Kita sudah kontak dan sudah menyetujui tanggal berapapun kita inginkan, mereka insya Allah siap. Oke, begitu Pak Dekan yang bisa kita sampaikan. Semoga ini bermanfaat untuk kita semuanya untuk segera mewujudkan impian-impian kita menjadi penulis buku, dan salah satunya ya, itu salah satu, sebenarnya sebagai salah satu dampak dari yang kita kerjakan itu. Artikel-artikel yang banyak kemudian silakan Bapak Ibu olah sedemikian rupa menjadi buku, itu juga bisa kan begitu kan. Kalau tidak ada hal lain yang ingin Bapak Ibu teman-teman sampaikan, kita akhiri. Kita akhiri ya Pak Dekan ya. Oke, kalau gitu atas partisipasi Bapak Ibu semuanya dan dalam rangka persiapan kita nulis buku ini, dan silahkan kemudian nanti tanggal 13 kita semuanya hadir di acara workshop penulisan buku yang kita sendiri selenggarakan. Kalau ke-34 ini semuanya hadir, alhamdulillah. Lebih alhamdulillah lagi kalau lebih banyak lagi yang akan hadir, dan memang biasanya juga penerbit membawa sebagian peserta juga dari luar UNP, dan ya semoga itu juga akan menambah pemahaman kita karena mereka punya pengalaman-pengalaman yang berbeda. Boleh kita akhiri Pak Dekan? Cukup Pak Di. Oke, Bapak Ibu terima kasih sekali atas partisipasi, informasi, tanya jawabnya yang kita lakukan pada hari ini, dan semoga apa yang kita inginkan untuk nulis buku ini bisa berhasil dan mempunyai dampak yang optimal untuk kita semuanya. Marilah kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi pada Pak Dekan kita ucapkan terima kasih, dan pada Bapak Ibu juga semuanya kita ucapkan terima kasih, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf, daftar hadir ya Bapak Ibu ya. Daftar hadir sudah di-share di link. Ya. Silahkan diberi tanda bahwa Bapak Ibu hadir. Oke, terima kasih. Kasih kembali Pak Adi. Ya. Terima kasih Pak Adi, Pak Dukcapil. Sama-sama. Izin Pak.